di Indonesia. Ini seperti melibatkan juga instansi-instansi baik kepolisian, imigrasi di bandara, semuanya pada kecolongan. Orang sampai nggak percaya ini bagaimana begitu banyak pejabat bisa kena prank begitu ya oleh satu orang begitu. Kita akan membahasnya lagi ada apa sebenarnya di hukum di Indonesia ini, sementara di kasus lain kita juga melihat ya akhir-akhir ini ada kemarin Novel Baswedan malah dituntut, pelakunya dituntut 1 tahun penjara. Belum lagi kemudian kita lihat lagi baru-baru ini aja lagi seorang emak-emak atau ibu-ibu yang nagih utang di Instagram. Kebetulan yang ditagih utang itu adalah istrinya Kombes begitu. Dituntut 2 tahun penjara. Ini ada apa dengan hukum kita sebenarnya? Kita akan berbincang ya dengan narasumber yang sudah hadir, narasumber plus 1 narahubung ini ya. Ada Neta Espane dari IPW ya, Indonesia Police Watch. Ya, selamat datang. Terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tapi sudah gimana? WA ada yang hack atau gimana? Kebetulan HP saya kemarin dihack sama mereka, ya teman-teman saya juga. Cuma karena saya punya alat sehingga bisa saya mengamankan isi HP saya. Cuma sementara HP itu saya nonaktifkan dulu. Disekolahkan, bukan sekolahkan, didiamkan dulu. Itu kemudian ada Kurnia juga ya dari ICW ya. Selamat datang. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, oke. Kemudian ada juga ini melalui Zoom ada Syahganda Nainggolan. Halo, Kak Syahganda, apa kabar? Ya. Syahganda ini tadi olahraga sebenarnya ya, tapi saya suruh batalkan olahraganya karena ini diskusi ini lebih penting, ini urusan bangsa dan negara. Saya bilang, bersedia Kak Syahgandanya. Alhamdulillah, tampaknya belum masuk ya, kita nanti akan coba lagi sapa Kak Syahganda, tapi saya akan ke Kak Neta Espane dulu ya, karena inilah yang kemudian pertama kali membongkar soal surat-surat ini ya Kak Neta ya? Ya, sebenarnya ada teman kita, Bonyamin dari Maki, cuma dia kan ketika membongkar itu tidak terbuka, masih ditutupi siapa yang nandatangani, suratnya dari mana. Kopsnya ditutup ya? Kops. Nah, saya ngelihat itu agak kecewa sehingga ya udah saya buka aja. Resiko biar kita tanggung bersama lah. Maksudnya bersama saya gitu ya, bukan bersama dia. Toh semua itu surat asli kok saya dapat. Surat apa saja itu? Jadi Indonesia Police Watch mendapat 4 surat tentang persekongkolan jahat para jenderal untuk melindungi Joko Chandra. Sedikit-dikitnya kita hitung ada 5 jenderal yang harus ditindak dalam ini, dan itu bisa bertambah. Jadi surat pertama yang kita dapat itu adalah dari Interpol NCB Indonesia ya. Interpol yang mencabut red notice-nya Joko Chandra. Nah, di sini kepala Interpolnya ini Mayor Jenderal harus dicopot dari jabatannya. Napoleon Bonaparte namanya ya, itu harus dicopot dari jabatannya karena mustahil kalau dia tidak tahu. Adapun Brigjen Nugroho Wibowo ini ya cuma jadi anak buah aja yang diperintahkan menandatangani surat ini, dia sebagai sekretaris Interpol. Atau dari surat ini kemudian ada surat yang dikeluarkan oleh Bareskrim, Biro Koordinasi Pengawasan PPNS, yang menyebutkan Joko Chandra sebagai konsultan, kemudian memberikan surat jalan sehingga Joko Chandra itu bebas lengan kangkung di Republik ini. Tunggu. Jadi di identitas itu pekerjaan disebut konsultan apa? Di Bareskrim hanya disebutkan konsultan, tapi nanti yang jelas di sini adalah dari surat dari Pusat Kedokteran Pusdokes Kepolisian menyebutkan Joko Chandra itu adalah konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Ini dengan alamat Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru. Alamatnya ini Mabes Polri, Bareskrim. Luar biasa. Buronan alamatnya. Buronan dikasih ini saya bingung merah. mau ketawa atau mau apa ini ya. Jadi ini sangat brengsek, sangat konyol ini. Jenderal-jenderal ini memberi karpet merah kepada seorang buronan. Tunggu. Jadi di sini jabatan, saya nggak percaya saya baca ya, konsultan Biro Korwas PPNS. Bareskrim Polri. Jadi alamatnya Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Makanya bebas ya orang alamatnya jadi mabes ya, siapa berani. Siapa berani. Jadi mustahil kalau Kapolri Kapolri dari Bareskrim surat jalan ini menunjukkan bahwa yang memegang ini dari Bareskrim, mendapat tugas dari Bareskrim begitu ya. Makanya nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang mengganggu. Mustahil kalau Kapolri tidak tahu. Makanya Indonesia Police Watch sejak awal mengatakan Kapolri, kalau saya jadi Kapolri langsung mundur. Hari ini juga mundur, menyatakan mengundurkan diri karena ini sangat memalukan. Kemudian sudah dicopot kan, Idam Aziz sudah mencopot siapa tadi Priyo? Seharusnya bukan Brigjen yang dicopot, Idam Aziz harus dicopot oleh Presiden.
Ini memalukan, bukan Tapi hanya... ini kan tanda tangannya siapa? Kalau ini dokter, karena kan dia tes rapid test ya. Kalau yang ini Brigjen yang tanda tangan, ini Brigjen. Kalau ini Kan bisa aja dikatakan nggak tahu Kapolrinya. kalau Kapolri nggak tahu, itu ironis. Seorang buronan, seorang yang dicari-cari bangsa Indonesia, kemudian dia datang ke Bareskrim, dijadikan konsultan. Kalau Kapolri tidak tahu, apa kerjanya Kapolri? Ya kan? Mungkin karena yang menjadikan itu baru umur 20 tahun. Brigjen ya, nggak mungkin ya. Pasti tahu Joko Chandra siapa. Jadi karena inilah kadang-kadang kita suka ada alasan nggak sengaja. Ini imigrasi katanya kebetulan petugasnya itu masih umur 20 tahun, jadi nggak mengenali Joko Chandra. Itu juga kalau imigrasi ngeles seperti itu kekonyolan yang luar biasa. Ini kan ada suratnya kepada Dirjen Imigrasi. Jelas kok. Kalau dia bilang itu anak 20 tahun, orang suratnya ada kok. Oh, surat dari Interpol mengatakan penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Chandra. Jelas kok suratnya. Ini kepada yang terhormat Dirjen Imigrasi Kemenkumham tanggal 5 Mei 2020. Jadi atas alasan inilah kemudian imigrasi membebaskan karena sudah dihapus Red Notice-nya. Seharusnya kan dia mempertanyakan kenapa kok dihapus oleh Interpol. Interpol itu tidak punya hak menghapus, dia punya hak menangkap. Yang berhak menghapus itu kan Kejaksaan Agung, yang minta ini kan Kejaksaan Agung. Tadi tidak ada cross check begitu dari imigrasi. Seharusnya kan Dirjen Imigrasi bertanya ke Interpol, kenapa kok kamu mau buka? Mungkin nggak ada pulsa kali. Terus kuotanya habis. Kalaupun ini dia pinjam telepon saya, telepon Jaksa Agung, ini Red Notice Joko Chandra dihapus oleh Interpol. Harusnya kan ya gitu, lapor. Kok malah dia diem aja, kemudian menyalahkan anak usia 20 tahun. Nah, jadi inilah Indonesia Polisi menyimpulkan dalam kasus Joko Chandra ini ada persekongkolan jahat para jenderal yang didukung oleh persekongkolan jahat para pejabat tinggi negara ini untuk melindungi Joko Chandra, memberikan karpet merah kepada buronan yang dicari oleh bangsa Indonesia. Yang menarik ini saya baca rilis dari Kak Neta juga ya, bahwa sebenarnya posisi Joko Chandra sekarang ini sudah diketahui, bahkan seorang Neta Espani aja tahu begitu ya. Di mana kok polisi kagak tahu gitu ya? Mustahil polisi nggak tahu, pasti tahu. Jadi kita mendapat foto ketika Joko Chandra naik jet pribadi meninggalkan Halim Perdana Kusuma. Ini kita duga Halim Perdana Kusuma menuju Kuala Lumpur. Mereka selfie kemudian peace kepada bangsa Indonesia. Oh, ini pakai masker ya? Pakai masker. Ini ada 3 orang. Tapi ini kan tidak tahu kapan diambil foto ini. Kita perkirakan ini akhir Juni kemarin. Karena sudah COVID ya, sudah pakai masker ya. Kita akan dan kita juga tahu tempat tinggalnya di salah satu apartemen di Kuala Lumpur, apartemen exchange ya. Ya, apartemen exchange katanya. Exchange lantai 106. Loh, lantainya tahu nih. Tahu, nomornya juga tahu, nomor unitnya ya kan. Nah, kalau kita aja tahu, mustahil lah polisi nggak tahu. Tapi itu akurat itu ya, informasi yang diperoleh kita. Sangat akurat. Sangat akurat. Dari sumber yang memang. Dari sumber yang layak dipercaya dan pernah datang ke apartemen itu. Oh, oke. Ya kan, kalau udah datang berarti kan udah teman. Nah ini seharusnya nggak repot-repot ya kalau mau nangkap ya, nggak sampai tidak repot. Jadi kan Jaka Condro ini kan Joko Chandra ini kan pengusaha. Biasanya pengusaha itu kan punya teman polisi di mana-mana tuh. Mulai polisinya belum apa-apa ditemenin. Nah, ketika mereka jadi jenderal, pertemanannya makin akrab. Jadi kalau mau nangkap, mereka berteman kok, bisa gitu. Cuma kan nggak ada niat. Malah datang dikasih karpet merah, dikasih surat jalan. Ya, orang kemudian ini mungkin ke Pak Kurnia dulu deh, Pak Kurnia. Orang kemudian mempertanyakan ini, ya bukannya salawi semua salah Jokowi ya, tapi ya memang Jokowi presidennya ya. Apalagi polisi ini semua kan anak buah presiden, kejaksaan, imigrasi ini semua. Nah ini melihat sikap Presiden Jokowi bagaimana? Iya, memang Presiden Jokowi harus bertindak ya. Karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, atasannya Kapolri, atasannya Jaksa Agung itu kan langsung Presiden. Apalagi kalau Menkumham, kalau kita sorot di sini ada Direktorat Jenderal Imigrasi pun pembantunya Presiden, Menteri. Maka dari itu harapan kita sebenarnya bukan level Menko Polhukam lagi yang memanggil mereka. Tapi Presiden harus memanggil Idam Aziz, Presiden harus memanggil Jaksa Agung, harus memanggil Yasona, dan mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Karena Joko Chandra ini bukan main-main.
dia bisa entah bahasanya mengelabui, entah bahasanya bekerja sama dengan banyak sekali instansi, kepolisian, imigrasi, Dukcapil. Saya nggak tahu kalau soal kejaksaan bagaimana, karena kan ini menjadi kewajiban dari kejaksaan selaku eksekutor. Itu kalau kita catat sebenarnya catatan ICW itu buronan yang masih tersebar di beberapa negara itu ada 39. Bayangkan kalau 38 lainnya berlaku seperti Joko Chandra, maka struktur penegakan hukum dan aparat penegak hukum kita mau dibawa kemana wajah mereka di tengah publik gitu. Ini mau dibawa kemana ini Kak Syahganda ya? Karena sebenarnya kalau kita tahu ya di publik bahwa akan dibentuk oleh Presiden tim pemburu hantu, bukan pemburu koruptor begitu. Nah ini sebenarnya itu seperti apa ini? Sebenarnya sudah ada respon begitu. Kalau menurut Kak Syahganda bagaimana? Ya kalau dari kasus Joko Chandra ini kan sebenarnya kita udah melihat hukum di Indonesia ini sudah jadi bangke. Ya, ini sudah berada pada titik yang terburuk sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Karena kalau dulu di zaman Indonesia masih menganut budaya malu, orang-orang menyogok itu diistilahkan under table, bawah meja. Ya, orang nyindir polisi masih namanya prit jigo. Ya, polisi masih malu-malu minta uang kalau di razia lalu lintas, yang ngurus SIM dan lain-lain. Kalau yang mau dikejar, mau diburu, koruptor yang mau diburu, ya perampok uang negara mau diburu itu menjadi konsultan jenderal-jenderal polisi, maka itu sebenarnya sudah bangke. Artinya ini bangsa udah busuk. Jadi kita nggak usah lagi berteori. Kalau menurut saya apa yang dipaparkan oleh Bung Neta tadi, ya itu sudah pasti Kapolrinya terlibat. Ya kalau kemudian presidennya harusnya terlibat juga. Karena apa? Karena ini kan Jokowi ini kan mengamati terus soal kepolisian ini. Karena apa? Karena polisi kan adalah sandaran kekuasaan Jokowi yang kita tahu, bahkan kita curigai, saya sebagai oposisi curiga bahwa pemenangan Pilpres 2019 itu kan karena polisi bergerak. Saya dan teman-teman kemarin udah berusaha melobi Tito Karnavian waktu jadi Kapolri untuk menetralisir dan mencabut gerakan dukungan polisi kepada pemenangan Pilpres. Kita sampai sejauh itu dulu supaya polisi netral dan kembali mendukung promoter, ya profesional dan lain-lain itu supaya kepuasan publik pada polisi meningkat. Tapi ini kita lihat ya dalam berbagai kasus terakhir ini seperti kasus Novel Baswedan, Harun Masiku. Ya Harun Masiku itu kan sebenarnya bagaimanapun harus dibuktikan bahwa dia tidak berlindung di PT IKA itu. Ya itu kan ngeri kalau sempat PT IKA sebagai tempat perlindungan tersangka kasus hukum korupsi. Kemudian Novel Baswedan sebagai pahlawan daripada pemberantasan korupsi, matanya dibutakan, ya kan kemudian dia kasus hukumnya dipermainkan menurut saya ya. Nah ini yang terakhir ini lebih lucu lagi kan, bagaimana gembong koruptor ya salah satu walaupun kasusnya dianggap mungkin hukumannya setahun atau 2 tahun atau berapa, tapi pokoknya dia simbol daripada koruptor dan itu kemudian bisa menjadi petinggi di kantor kepolisian Republik Indonesia, artinya sebagai konsultan resmi ya kantor kepolisian Republik Indonesia. Jadi kalau memang mau memburu koruptor, bagaimana Jokowi dan Mahfud MD mau membuat tim pemburu koruptor, orang koruptornya jadi Indonesia ini jadi raja? Itu aja saya pikir ini udah bangke lah. Aduh serem banget sih istilahnya, udah bangke katanya Kak Syahganda. Tapi respon dari orang jadi berspekulasi nih, seperti tadi Kak Neta mengatakan ini jangan-jangan ya Kapolri susah lah untuk dikatakan tidak terlibat. Bagaimana Brigjen bisa melakukan sampai sejauh ini begitu ya tanpa pengetahuan Polri. Tapi orang jadi berspekulasi apakah Presiden terlibat atau tidak, karena menjadi taruhan Presiden Jokowi. Jika diam saja orang akan berspekulasi, wah ini berarti terlibat. Tapi kalau ada tindakan tegas itu tentunya akan menghapus spekulasi itu. Lah tindakan Jokowi saat ini seperti apa? Iya, kalau kita lihat sampai sejauh ini Jokowi cuma slow aja ya, nggak ada respon, nggak ada reaksi. Kalau dia dibilang terlibat memang harus kita buktikan, tapi minimal dia melakukan pembiaran. Karena Pak, seperti kata Bang Syahganda tadi, polisi sekarang adalah anak emasnya Jokowi.
Jadi segala tindak tanduk gerak-gerik polisi pasti dia tahu persis. Kenapa kemudian di era sekarang banyak sekali jenderal polisi dia tempatkan di luar kepolisian ya, di departemen, di segala macam lah. Itu ada hampir 33 atau berapa gitu ya, yang dia tempatkan gitu ya. Ini menunjukkan Jokowi sangat dekat dengan Polri. Jadi apapun yang dilakukan Polri dia pasti tahu, termasuk yang seperti ini kan, pasti dia tahu. Cuma kan ya sebagai presiden IPW melihat dia belagak pilon aja, slow-slow aja. Tapi tadi itu tim pemburu koruptor. Ya, kalau kemudian Jokowi dan Mahfud mau membuat tim pemburu koruptor, itu tindakan sia-sia. Di zaman Soeharto pernah, terakhir SBY pernah, dan nggak ada hasilnya, hanya ngabis-ngabiskan uang negara. Buat apa Mahfud mau bikin tim pemburu koruptor? Orang koruptornya datang ke Mabes Polri nggak ditangkap, malah disediakan karpet merah, kemudian diangkat jadi konsultan, kemudian bisa lenggang kangkung kemana-mana. Jadi buat apa gitu? Jadi apa yang dilakukan Joko Chandra, apa yang dilakukan Polri dalam kasus Joko Chandra itu semakin membuat kenyataan bahwa Mahfud tidak perlu membentuk tim itu. Nggak ada gunanya. Orang koruptornya udah datang kok, ngapain diburu-buru? Ya, jadi yang perlu apa dong? Nah, yang perlu sekarang itu dalam kasus Joko Chandra ini, Presiden harus bertindak tegas, copot tuh Kapolri. Kalau dia nggak mau mundur, copot Kabar Eskrim. Kemudian 5 jenderal yang saya sebutkan tadi, itu harus segera dicopot, dibawa ke pengadilan. Menkumhamnya ya, Sona sempat mengatakan, sempat menutupi ya ini keberadaan Joko Chandra. Ya, boleh saja dia sebagai menteri, sebagai orangnya Jokowi menutupin ini. Tapi kan semua orang udah tahu sekarang dia ada di Kuala Lumpur. Kalau dia mau nangkap kan datangin aja apartemennya. Ya kan? Udah tahu semua. Nah, kemudian kenapa saya katakan tadi persekongkolan jahat para jenderal dan para pejabat sipil di Indonesia? Karena bukti-buktinya udah nyata. Mulai dari imigrasi, ya kan? Pasti tahu. Kemudian dia mengkorbankan anak buahnya, itu konyol benar, nggak bertanggung jawab dia sebagai pimpinan, harus dicopot tuh dari jabatannya, dibawa ke pengadilan. Kemudian pihak bandara, ini bisa lolos ini kan? Dia naik jet pribadi, itu harus bertanggung jawab. Jadi banyak sekali yang terlibat di sini, karena saking banyaknya yang terlibat, IPW tidak yakin ini akan terungkap. Karena ini udah persekongkolan jahat yang menipu bangsa Indonesia untuk melindungi seorang Joko Chandra. Tapi saya penasaran juga nih, mungkin ada data dari Kak Kurnia ya, bahwa ini sebenarnya korupsinya cuma 900 miliar. Itu kan terhitung sedikit lah untuk hitungan Indonesia. Kan kita mainnya triliun biasanya. Ya. Apa-apa proyek itu kan biasanya triliun. Ini kan cuman itu yang di Joko Chandra malah 500 M saja kan ya. Yang 300 itu dibayarkan ke Bank Bali. Ini kan kasus Casey ya, mungkin ada yang mengingatkan lagi ke publik. Ini kasus Casey atau hak alih tagih piutang yang diambil oleh PT IKB, PT-nya Joko Chandra, sehingga Joko Chandra memperoleh pembayaran piutang itu sebesar 900 M. 300 M-nya diberikan ke Bank Bali, tapi sisanya 500 sekian 546 miliar. ya diambil oleh Joko Chandra. Yang menjadi masalah adalah yang buat bayar hutang itu ternyata uang negara, begitu, uang rakyat, begitu ya. Nah, saya heran, apalagi hukumannya sebenarnya cuma 2 tahun loh. Ini untuk hitungan koruptor sebenarnya ringan ya, karena dengan 2 tahun itu kan bisa main suap biasanya, ya itu dengan kalaupun terpaksa masuk LP kan bisa dibikin LP-nya yang mewah, begitu kan, seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini mengapa menjadi buron? Apakah ini karena sebenarnya muaranya ke kasus yang lebih besar, BLBI misalnya, atau jaringannya ke arah yang lebih besar lagi gitu? Ya memang kalau data ICW 39 buronan itu mostly kasus perbankan. Paling banyak kasus Senturi dan BLBI. Jadi memang kalau kita bicara soal kasus korupsi yang menyentuh sektor perbankan selalu menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Kalau kita bicara soal Joko Chandra yang diwajibkan membayar uang pengganti 546 miliar, di buronan kita masih ada nama Samsul Nur Salim yang merugikan keuangan negara 4,58 triliun. Seperti kata Mbak Rahma tadi, kalau korupsi yang udah dia buron pasti nilainya triliunan gitu. Tapi kalau saya mau bicara soal dari sisi hukumnya, sebenarnya ini menjadi penting untuk mendesak Mahkamah Agung menghentikan sementara persidangan Joko Chandra. Sampai nanti Joko Chandra diperintahkan hakim untuk langsung hadir mengikuti persidangan. Karena ini menjadi
menjadi urgent ya. Bagaimana nanti kalau Joko Chandra tidak mengikuti persidangan dan ternyata putusan PK itu membebaskan Joko Chandra, itu akan menyulitkan, semakin menyulitkan penegak hukum kita. Karena keputusan PK nanti sudah menjadi ingkrah, sehingga penegak hukum kita tidak punya lagi kewenangan untuk bisa... Ya udah bebas dong. Kalau udah bebas. Maka dari itu sekarang menjadi penting, kalau memang terdeteksi Joko Chandra berada di Malaysia, menjadi penting bagi pemerintah untuk bisa menjalin komunikasi dengan negara Malaysia. Karena kan kabarnya begini, bahkan ada lobby yang dilakukan oleh Jaksa Agung Malaysia kepada Jaksa Agung Indonesia untuk bisa menghentikan kasus Joko Chandra. Itu yang kemarin sempat ramai di pemberitaan. Maka dari itu, proses diplomasi kali ini harus dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Saya rasa tidak cukup kita serahkan kepada seorang Yasona Lawli untuk melobi pemerintah Malaysia agar bisa kooperatif. Ini harus Presiden langsung yang turun tangan. Ini mungkin ada apa ini kok pemerintah Malaysia melobi agar kasusnya dihentikan ini? Iya, mungkin Joko Chandra mempunyai investasi tersendiri di Malaysia yang menguntungkan pemerintah Malaysia sehingga Malaysia membackup total dari Joko Chandra, dan itu kemarin sempat dinaikkan oleh Tempo pada pekan ini pemberitaan itu. Iya, bicara soal pemberitaan Tempo ini juga akan panjang lagi ya. Siapa sih sebenarnya Joko Chandra ini kok sedemikian sakti begitu ya? Bahkan beberapa tahun sebelumnya ya, Presiden Jokowi pernah bertemu dengan adik dari Joko Chandra dalam sebuah jamuan makan malam ya, Sangkara Chandra. Tapi kemudian diklarifikasi bahwa pertemuan itu tidak sengaja, begitu ya. Kita akan bahas saat lagi.